Susilowati dari Mama Kanita Putri Susilowati. Pas dokter menyatakan bahwa anak saya Down syndrome, saya merasa kaget dan merasa sedih. Waktu itu disarankan untuk terapi ke Purwokerto, tapi karena keadaan jadi saya tidak melakukan apapun, hanya bisa pasrah. Dan sampai akhirnya anak saya usia 10 bulan. Pas itu Puskesmas mengadakan bakti sosial. Dari situ saya mengetahui akan mengadakan terapi. Dari anak saya belum bisa apa-apa sampai sekarang. Anak saya udah bisa belajar, udah bisa jalan, udah bisa ngomong sedikit-dikit walaupun belum lancar. Intinya terima kasih banyak buat komunitas ya, untuk orang tua hebat. Jangan pernah merasa bersedih, karena kita pasti kita bisa melewati semua ini. Intinya kita sadar ngadepinnya. PDKT ABK adalah program Puskesmas Bumiayu yang artinya peduli, deteksi, dan intervensi dini pada anak berkebutuhan khusus. Peduli artinya Puskesmas Bumiayu memahami bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang apapun latar belakangnya. Deteksi dini dilakukan di Posyandu dengan mengaktifkan kader Posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kepada balita. Bila ditemukan kelainan, kader akan melapor kepada bidan desa dan merujuk ke puskesmas. Intervensi dini yaitu memberikan stimulasi dini dan intervensi lanjut kepada anak tersebut. Dengan dilakukan intervensi dini, diharapkan anak mampu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Program ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan terus bertambahnya jumlah anak yang berkebutuhan khusus. Program ini didukung oleh IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia, PFAI, Persatuan Fisioterapi Anak Indonesia, DP3KB, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, serta bidang-bidang lain. Pada tahun 2018, Puskesmas Bumiayu berhasil meraih Puskesmas Ramah Anak tingkat nasional. Puskesmas Bumiayu, kami undang Bupati Brebes. Sedangkan pada tahun 2019, Puskesmas Bumiayu telah merekrut tenaga fisioterapi untuk melakukan intervensi serta stimulasi dini kepada anak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh fisioterapi tersebut. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap berusaha. Kita bisa, kita mampu. Saya Dr. Ali Budiarto, Kepala Puskesmas Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa ada salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Puskesmas Bumiayu, yaitu program unggulannya adalah PDKT ABK. Saya Dr. Sri Gunati Paroko MKes mendukung adanya inovasi PDKT ABK, yaitu peduli, deteksi, dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus Puskesmas Bumiayu, Kabupaten Brebes. Saya Haja Ida Priyanti, Bupati Brebes, sangat mengapresiasi dan mendukung adanya inovasi PDKT ABK, peduli, deteksi, dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus. Kabupaten Brebes sebagai kabupaten inklusi tentunya sangat mendukung adanya program ini. Tetap semangat. Kita bisa, kita mampu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pertama, saya ucapkan Pak, ini dari tim Kabupaten Brebes ya, Bumiayu. Iya, Puskesmas Bumiayu, ini melaksanakan
pertama apresiasi atas lolosnya inovasi dengan judul PDKT APK peduli deteksi dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sekalian, para inovator, Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu kita telah mengetahui bahwa saat ini saat wawancara kita sedang wawancara nanti ada 9 juri mungkin tidak usah ya menghentikan waktu. Ada kemarin saya diminta untuk membuat ringkasan, saya akan menyoroti di bagian. Oke, kita waktunya paparan ya. Monggo kami beri kesempatan tim inovatornya atau dari perwakilan inovator 15 menit maksimal ya, 10 menit aja. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu Dewan Juri KIPP Provinsi Jawa Tengah. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ingin memaparkan inovasi pelayanan publik Puskesmas Bumiayu dengan judul PDKT ABK, yaitu peduli deteksi dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Latar belakangnya, di Kabupaten Brebes ada sekitar 780 anak berkebutuhan khusus. Ini akan menimbulkan suatu bentuk masalah, yaitu keterlambatan deteksi. Kemudian tidak adanya layanan ABK di Vaskes tingkat pertama dan keterbatasan akses pelayanan dan ketidakmampuan orang tua. Kemudian kita melakukan solusi, yaitu mendirikan inovasi, yaitu PDKT ABK, yaitu peduli deteksi dan intervensi dini anak berkebutuhan khusus, yang bertujuan menggerakkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, mempercepat penemuan kasus ABK dan mempermudah akses layanan intervensi. Targetnya yaitu kelompok rentan, yaitu anak berkebutuhan khusus dengan prioritas usia balita dan masyarakat yang kurang mampu. Terkait dengan kesesuaian kategori, inovasi PDKT ABK telah sesuai dengan kategori yang kita pilih, yaitu kategori kesehatan, dengan didasari peraturan Bupati tentang penyelenggaraan KIA dan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Program inovasi PDKT ABK juga berkontribusi pada capaian SDGs, khususnya goal ketiga, yaitu yang menyangkut kesehatan untuk mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Dilihat dari grafik ini, kita lihat jumlah penerima layanan dari tahun ke tahun meningkat terus, yaitu didominasi 70% berasal dari kategori tidak mampu, sehingga dapat mendorong kesejahteraan bagi penerima layanan tersebut. Lanjut. PDKT ABK lahir di tahun 2019. Di mana sebelumnya sudah ada kegiatan peduli dan deteksi semenjak tahun 2018. Pada tahun 2018, Puskesmas Bumiayu berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu Puskesmas Ramah Anak Terbaik Tingkat Nasional, yang mendorong Puskesmas Bumiayu meningkatkan pelayanan dengan melakukan intervensi terhadap anak berkebutuhan khusus. Adanya pandemi COVID-19 menginspirasi Puskesmas
Bumiayu untuk memberikan layanan yang aman bagi anak berkebutuhan khusus dengan mendirikan rumah anak hebat. Keunikan dan kebaruan dalam inovasi ini berbeda dengan inovasi-inovasi lain, yaitu pada sasaran periode emas, jadi periode usia emas. Keunikan yang kedua adalah melibatkan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk komunitas orang tua hebat dan rumah anak hebat, yaitu dengan menyewa rumah kemudian digunakan untuk pelayanan ABK agar aman dari penularan COVID-19. Keunikan yang ketiga adalah inovasi ini terintegrasi dengan lintas sektor dan juga donatur. Kalau kita melihat grafik yang ada itu, PDKT yang ada di Puskesmas Bumiayu tidak hanya melayani pada masyarakat Puskesmas Bumiayu, wilayah Bumiayu, tapi juga melayani masyarakat di wilayah puskesmas-puskesmas yang lain. Juga PDKT ini menjadi tempat belajar bagi tenaga kesehatan dari wilayah lain. Sumber daya, lanjut. Sumber daya yaitu memperdayakan SDM yang ada di Puskesmas Bumiayu untuk upaya advokasi pemberdayaan masyarakat dan deteksi dini. Kemudian ditambah 1 orang tenaga fisioterapis yang dibiayai oleh dana BLUD. Kemudian menambah lagi 2 orang terapi bicara dan 2 fisioterapis yang dibiayai oleh donatur dan iuran sukarela orang tua. Demikian juga dengan OPD lain, misalkan DP3KB, Dinas Sosial, KPAI, IV, dan PFAI yang memberi bantuan baik untuk kelas inspirasi maupun kegiatan yang lain. Lanjut. Inovasi yang berkelanjutan nanti diharapkan akan dilakukan regulasi program PDKT ABK ini, baik itu melalui peraturan bupati maupun peraturan daerah. Juga akan meningkatkan kompetensi SDM. Selain itu, kita mempunyai harapan nanti akan membentuk PDKT di wilayah-wilayah lain, yaitu wilayah utara dan wilayah tengah Kabupaten Brebes. Juga selalu kita lakukan monitoring dan evaluasi program ini. Lanjut. Di masa pandemi ini pelayanan PDKT tetap berjalan dengan baik, tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat saat melakukan terapi. Kemudian mengurangi layanan tatap muka saat pandemi ini dengan mengaktifkan terapi oleh orang tua dengan membimbing daring oleh terapis. Kemudian menyediakan tempat pelayanan yang terpisah dari puskesmas dengan membentuk rumah anak hebat. Dampak dari inovasi PDKT Puskesmas Bumiayu ini di program Peduli Anak Berkebutuhan Khusus ABK, yaitu kalau sebelumnya adalah Forkompinjam dan sektor terkait belum melakukan aksi nyata dalam kepedulian terhadap ABK, setelah ada inovasi ini adalah Forkompinjam dan sektor terkait melakukan aksi nyata dalam kepedulian terhadap ABK. Juga kalau sebelumnya ABK tidak memiliki alat bantu, sekarang ini 40% ABK mendapatkan bantuan alat sesuai dengan kebutuhan. Di program deteksi dini ABK, kalau sebelumnya balita di Posyandu itu belum semuanya dilakukan pemeriksaan SDI DTK, tapi sekarang sudah lebih dari 57% balita di Posyandu dilakukan pemeriksaan SDI DTK. Kemudian kalau sebelumnya kader Posyandu belum pernah di refreshing kader,
Sekarang ini sudah 20% kader posyandu sudah mengikuti refreshing kader. Di program intervensi ABK, kalau sebelumnya jumlah penerimaan layanan tidak sesuai dengan target, sekarang ini layanan sudah melebihi target. Kemudian SDM, kalau sebelumnya hanya tenaga yang ada di puskesmas dan 1 orang fisioterapi, sekarang ini SDM-nya selain puskesmas dan 1 fisioterapi sudah ditambah dengan 2 terapi wicara dan 2 fisioterapi yang berada di rumah anak hifat. Kemudian anak berkebutuhan khusus waktu sebelumnya tidak rutin melakukan terapi, hanya kadangkala saja. Sekarang sudah 30% anak berkebutuhan khusus sudah bisa datang secara rutin. Kemudian kalau sebelumnya orang tua tidak mampu memberikan intervensi dini di rumah untuk anak, sekarang ini 70% orang tua mampu memberikan intervensi dini di rumah untuk anaknya. Lanjut. PDKT ABK Puskesmas Bumiayu. Kita bisa, kita mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kita mulai aja ya, Pak Budi. Mungkin dari saya dulu mengawali Pak. Mohon inovator ya. Mungkin dengan inovatornya saya pengen mungkin lebih dalam terkait inovasi yang Bapak ini buat. Baik, yang menarik tadi ada istilah deteksi ya, ada istilah deteksi untuk anak berkebutuhan khusus. Ini SOP-nya tadi kalau tidak salah ada namanya ya. Mohon penjelasannya SOP untuk deteksi. Halo? Ya, Ya. izin menjawab Bapak. Ya, langsung mau. Kami dari Puskesmas Bumiayu sebagai inovator, jadi memang dari deteksi itu kami memakai SDI-DTK, jadi simulasi deteksi tumbuh kembang pada balita. Tapi kita juga lebih memanfaatkan buku KIA untuk melakukan deteksi di tingkat posyandu yang dilakukan oleh kader Bapak. Baik. Tadi disebutkan balita ya, tapi sasaran itu sampai 6 tahun itu gimana? Jadi memang kita fokuskan pada balita, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap melakukan intervensi kepada yang lebih dari usia balita, Pak. Jadi karena yang selama ini mereka sebetulnya membutuhkan untuk terapi rutin dan berkelanjutan, mereka berhenti melakukan terapi rutin karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Jadi kami tetap melayani ABK itu baik balita maupun anak di bawah 12 tahun, Bapak. Baik, kemudian slide berikutnya yang menarik buat saya adalah bagaimana kerjasama dengan institusi resmi ya, dalam arti kita memiliki sekolah luar biasa ya di bawah Kementerian Pendidikan ya, Dikbud. Nah ini apakah sudah ada, saya lihat kalau belum ada kerjasama ya, walaupun ini tingkat dini ya, paling tidak kalau bisa bersinergi ke arah sana, ini apakah sudah digandeng ya untuk tanah situ? Sikat aja. Ya. Ada. Jadi nanti Mas Arief sebagai inovator yang di lapangan mungkin bisa menjelaskan bahwa kita juga sudah bekerja sama sebetulnya dengan SLB Mutia Darah Timur. Mas Arief. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin menjawab kalau untuk kerjasama dengan instansi terkait, yang pertama kali kita lakukan adalah kerjasama tentang data anak-anak berkebutuhan khusus di usia bawah 12 tahun itu masih sangat kurang sekali. Jadi kita sudah memulai mendata anak-anak ABK yang kita dapat dari posyandu ataupun dari luar yang langsung masuk ke kita. Nah, data-data tersebut kita kumpulkan
data yang lebih lengkap lagi, kita serahkan ke pendamping disabilitas. Nah, pendamping disabilitas itu Bukan saja Mas, mohon maaf, dengan ada pertanyaan saya ada kerjasama ada dengan ada itu. Bentuknya seperti apa Mas? kalau untuk anak-anak usia prasekolah dan sekolah kita akan langsung arahkan ke NLBP. Kalau untuk data kita langsung arahkan ke pendamping disabilitas. Bagaimana seperti apa? Ada kerjasama tapi belum ada dalam bentuk tertulis Pak. Jadi kita tetap anak-anak yang usia sekolah mereka melakukan sekolah tetap di ADLB, tapi untuk terapi stimulasi tetap bisa kita lakukan. Kalau bisa nambah Pak. Ya, itu kalau yang ada di Brebes sebelah selatan memang kita di institusi pendidikan luar biasa itu memang belum ada. Adanya di institusi di Brebes bagian utara. Sehingga mungkin teman-teman di Puskesmas Bumi Ayu ini pun juga terhadap institusi yang resmi, yang pendidikan yang resmi itu memang Sebenarnya menarik Pak, inovasi yang dari yang disebutkan ini, tapi saya belum menemukan apa gitu ya sebesar untuk menindaklanjuti dari apa yang Bapak Ibu lakukan secara ada, karena ini kan berkebutuhan khusus sekali lagi ya. Dan ini harus ada perhatian juga yang berbeda terutama pendidikan supaya ke depannya dalam sekolah formal kalau bisa itu juga mereka tidak terhambat, karena kemarin kami pun di lembaga institusi pendidikan kami juga ada apa ya satu yang khusus, tapi bisa diikuti dengan apa pendidikan dan normal, ini kan luar biasa. Jadi Pak boleh menambahkan mungkin nggak Pak? Cukup dulu Pak, mohon maaf, kalau pertanyaan berikutnya dulu aja ya, karena ada beberapa yang perlu dijawab singkat aja. Karena ini ada tadi unsur pemberdayaan rumah anak hebat, nah saya ingin tanya strateginya itu seperti apa? Strategi untuk pemberdayaannya di rumah anak hebat itu. Dan karena nanti tidak sesuai dengan kaidah pemberdayaan ya. Ada sekedar proyek dan ini bahaya. Oke, silakan singkat aja, silakan. Kalau setelah itu kita lanjut ke Pak. Saya lalu dulu, ini tadi kan kalau tidak salah saya melihat bahwa komunikan dari Bapak Ibu, inovasi ini salah satunya adalah melakukan pemberdayaan rumah anak hebat. Itu ini salah satu komunikannya, kekuatannya ada untuk pemberdayaan rumah anak hebat. Nah, saya membutuhkan tolong dijelaskan bagaimana strategi pemberdayaan ya Anda lakukan itu strategi pemberdayaan untuk rumah anak hebat ini. Singkat saja, ngobrol. Menjawab Bapak, kalau untuk rumah anak hebat itu memang tertentu dari kebutuhan kami akan sebetulnya di Puskesmas ini kurang ABK itu bercampur dengan anak yang lain dengan angka kesaksian yang tinggi. Jadi kita untuk memisahkan mereka dengan layanan yang terapi. Jadi memang pemberdayaannya kami 100% mengontrak rumah anak hebat itu dengan donasi dan dari iuran orang tua anak hebat. Juga dibantu oleh lintas program atau lintas sektor Bapak. Tidak ada dana khusus dari pemerintah, jadi itu pemberdayaan masyarakatnya memang kita murni dari orang tua dan masyarakat. Terutama donatur Bapak. Baik, terima kasih. Singkat saja Bu, saya mau tanya. Jawabnya ada atau tidak? Bapak inovator atau tim jenengan ini punya roadmap atau peta jalan atau planning rencana tahapannya untuk rumah anak hebat ini dari tahun ke tahun sampai capaiannya begitu, punya enggak? Apa yang mau dicapai di tahun berapa, terakhir capaiannya di tahun berapa itu punya enggak? Untuk rumah anak hebat ini ada atau tidak? Kalau ada, tolong tunjukkan.
istilahnya kerennya roadmap ya, tapi kalau di bisa jadi rencana atau desain planning pengembangan ya dari rumah anak hebat ini. Ini menarik, sangat luar biasa ya. Belum ada ya inovator, betul? Putus-putus suaranya. Halo Pak, mungkin saya bantu nih Pak. Sementara ini memang belum ada, tapi kami memang berencana untuk. Sudah nyambung ya. Baik, iya Bu, belum ada Bu ya? Iya. Tapi kami berencana Pak, ini untuk mengembangkan rumah hebat ini tidak hanya di Puskesmas Bumiayu, untuk roadmap secara kabupaten kita sudah punya planning Pak. Jadi kita sudah punya planning untuk pengembangan di tingkat kabupaten terkait dengan roadmap ini, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Monggo dilanjut Pak Selamat. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu di sana, di lokasi. Saya mulai dari data ya. Jadi apa yang ada dan saya baca di PPT yang sudah atau PowerPoint yang sudah diajukan, saya ingin ada cerita begitu ya, karena data terutama yang kuantitatif itu sangat menarik buat saya. Tersurat di sana kalau saya simpulkan 50% ABK itu ada di Brebes. Apakah betul 50% ABK Indonesia itu ada di Brebes? Ya, katanya kalau ini memang sangat-sangat prioritas lah kalau Bapak Ibu di lokasi mengambil langkah untuk menangani itu. Ya kan? Apakah memang itu betul? Kemudian yang kedua, apa sebenarnya ya selain jumlah ya, masalah-masalah apa yang kemudian sangat prinsipil ya untuk diajukan dan kemudian diatasi. Kalau persoalan deteksi dini itu nanti apakah itu sudah menjadi sesuatu yang terjawab oleh inovasi, karena ini masalah yang penting. Sebenarnya sebelumnya tidak ada deteksi begitu kan, atau deteksinya sangat lambat atau bagaimana. Saya ingin ada selain jumlah itu persoalan apa saja ya, masalah apa saja yang ada di APK di Brebes. Kemudian langsung bagaimana inovasi itu apakah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Silakan. Mohon menjawab untuk pertanyaan pertama Bapak. Jadi data BPS itu 1,4 juta Bapak, bukan ribu. Juta anak jadi 1,4 juta, dan di Kabupaten Brebes itu 780 anak. Jadi presentasinya hanya 5% Bapak. Bukan 50%. Mohon maaf. Jadi dari seluruh Indonesia kita membatasi sekitar 5% gitu. Terus untuk
sebenarnya posisi Brebes itu dalam standar nasional termasuk daerah dengan ABK yang besar, sedang, kecil, atau bagaimana? Iya, 5% Untuk menekankan bahwa ABK itu perlu ada perhatian. kita bantu dari sini. Baik, kalau tadi disebutkan sekitar 5% ya, bukan 50% begitu kan? Mungkin Sebenarnya terdengar nggak, Bu? tes mungkin bisa dibantu ya Pak. Jadi kalau melihat data angka 780 itu 5% itu cukup tinggi Pak. Karena bagaimanapun satu anak pun berkebutuhan khusus itu merupakan masalah bagi kami. Itu yang selalu kami terapkan. Jadi itu angka yang cukup tinggi menurut kami. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, tapi nggak ada data ininya ya Bu? Data nasional rata per kapot itu punya nggak ya? Nggak punya? Belum punya Bapak. Belum punya. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya, saya ingin tahu apakah langkah-langkah ini yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Bumi Ayu ini terkait ABK itu ada pemicu dari regulasi atau kebijakan nasional atau provinsi? Ada nggak semacam peraturan gitu kan yang dari pusat atau dari provinsi yang mengamanahkan untuk mengembangkan ya deteksi dini itu ya? Terus bagaimana relasinya dengan inovasi yang diajukan ya? Apakah memang itu sebagai upaya kepatuhan terhadap kebijakan tadi atau memang kreasi inisiatif yang lokal unik begitu dari Kabupaten? Silakan. Tentunya ada yang mendasari untuk peraturan dari pusat yaitu Permenkes tentang kesehatan anak. Jadi di mana di Permenkes itu setiap anak harus mendapatkan pelayanan terstandar. Dan kami menindaklanjuti dengan menerbitkan Perbub nomor 122 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kesehatan anak di Kabupaten Brebes, di mana di pasal 30 itu mengatur jelas tentang penanganan anak dengan disabilitas. Jadi itu yang mendasari kami juga terkait dengan inovasi ini Bapak. Oke, saya ini lagi ya, tambah lagi Bu untuk ini. Konkretnya, apakah di dalam peraturan level pusat itu, ini bukan yang di level Brebes ya, ataupun provinsi, ada juga arahan untuk mengembangkan kayak tadi itu ya, rumah apa tadi Pak hebat ya, rumah anak hebat seperti itu, ataupun yang sejenisnya ya. Apakah ada mungkin ada nama khusus di peraturan Menteri Permenkes itu atau bagaimana? Kalau secara aturan untuk rumah anak hebat itu belum ada Pak. Itu makanya timbulnya rumah anak hebat itu memang kami berinovasi karena mengingat kebutuhan kami di masa pandemi COVID ini, ternyata anak-anak itu tetap membutuhkan pelayanan. Jadi kami memang berinovasi untuk membuat rumah anak hebat itu. Kalau secara tertulis di aturan itu tidak ada. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, ini terakhir ya. Saya tetap masuk di pertanyaan saya yang baru saja ini tadi. Saya ingin tahu apakah Brebes khususnya Puskesmas ya sudah melakukan perbandingan ya proses untuk mempelajari tempat-tempat ataupun daerah lain gitu kan dalam menangani persoalan ABK ini. Ya, saya ingin tahu apakah sampai melakukan itu, kemudian bagaimana hasil pembelajaran itu, ya kan? Apakah sudah kemudian yakinnya bahwa penanganan ini menjadi sesuatu yang unik di Brebes terutama ataupun malah di luar Brebes. Silakan. Saya bisa menjawab Pak, berarti untuk sekarang yang dilakukan oleh teman-teman itu belum melakukan istilahnya studi banding atau kajian ke yang lain karena kelihatannya kita memang nggak ngerti di mana yang sudah ada kayak gini gitu. Se-Indonesia itu nggak ngerti di mana, kita nggak ngerti, yang tahunya ya kita aja yang ada di sini kan itu. Oke, bisa dibantu mungkin ada yang sudah tengok mungkin di luar provinsi atau gimana atau malah lebih luas lagi mungkin terkait dengan ini. Karena kita juga dari tim ini kan dari juri ingin yakin benar bahwa ini hasil karya Bumi Ayu gitu loh, yang unik
sekali. Silakan. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Tapi kami bisa menangkap mungkin maksudnya apakah pernah kita membandingkan dengan inovasi ini yang setara. Jadi memang kami hanya melihat di internet bahwa ada beberapa puskesmas yang sudah melakukan program tentang anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi di beberapa provinsi sudah dilakukan, tapi mereka benar-benar mendapat support dari pemerintah daerahnya. Jadi ada sebuah puskesmas yang sudah memiliki pelayanan ABK yang terintegrasi dengan dokter anak, dengan rehab medis dan lain sebagainya. Tapi kami mengembangkan dengan kemampuan sendiri untuk pemberdayaan masyarakat dan deteksi dini tingkat posyandu yang sudah ada di wilayah kita. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada saja. Oke, saya cukup ya. Matur nuwun Ibu Bapak semuanya. Saya serahkan ke Pak Erwin. Baik, terima kasih. Saya singkat aja, Ibu. Pernah nggak ada daerah lain yang Ya Bapak, terima kasih. kita dibanding kemudian? Mohon maaf ini jaringan agak ganggu. Pernah nggak ada daerah lain yang mencontoh program ini, Bu, dan sudah dilakukan? Halo Pak, untuk daerah lain memang belum ada Bapak. Tapi puskesmas sekitarnya itu sudah banyak yang belajar di sana. Jadi kalau daerah lain memang belum ada, karena mungkin program PDKT ABK ini belum belum terinfokan kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi kalau puskesmas di sekitarnya di wilayah Kabupaten Brebes sudah banyak yang belajar ke Puskesmas Bumiayu. Seperti itu, Pak. Ada berapa puskesmas, Bu, yang sudah menjalankan? Jadi di sana itu di Puskesmas wilayah sekitar Bumiayu itu ada Tonjong, Sirampok, Kuta Mendala, dan Paguyangan, Pak. Itu teman-teman di sana belajar terkait dengan PDKT ABK ini. Baik, cukup. Ya, baik. Jadi dari 3 juri sudah menanyakan, saya coba akan saya share ke mungkin teman-teman lain atau teman-teman juri ada yang mau menanyakan, mau menambahkan? Kalau boleh. Silakan Pak Istri. Iya, terima kasih. Pertama apresiasi terhadap inovasi PDKT ini, sebuah inovasi yang berpihak pada kelompok rentan dan ABK. Saya ada satu pertanyaan. Kalau inovasi ini akan direplikasi oleh puskesmas ataupun unit yang lain, apa kesulitan pihak lain mereplikasi atau tantangan pihak lain tersebut atau puskesmas lain tersebut untuk mereplikasi inovasi ini? Kira-kira apa tantangan terbesar? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Izin menjawab. Kalau melihat, karena ini karakteristik yang ada di Puskesmas Bumiayu dengan pemberdayaannya. Jadi saya akan melihat untuk kita nanti direplikasi ke puskesmas yang lain. Di sana ada 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes ini mau disamakan dengan model kayak gitu. Ini tantangan yang saya lihat itu yaitu di pemberdayaannya ini. Jadi karena karakteristik masyarakat satu dengan yang lain itu berbeda-beda antara pantai, pertanian maupun pegunungan itu juga lain-lain. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita untuk selalu menguatkan di dalam hal terkait dengan masalah pemberdayaan ini. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Bisri. Saya masih ada waktu ya. Saya akan menanyakan. Mungkin juri lain, saya kasih kesempatan belum saya. Ya, silakan.
saya untuk peduli deteksi dan intervensi dini ini, kenapa dalam tanda kutip ke ABK-nya, padahal yang namanya peduli deteksi dan intervensi dini ini pada dasarnya sebetulnya untuk semua anak. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau deteksi dini ini memang betul untuk semua anak, karena memang sesuai dengan Permenkesnya juga kita harus memberikan pelayanan terhadap anak itu sesuai dengan standar. Jadi semuanya pelayanan harus kita, ini sudah kita lakukan semuanya di dalam hal terkait dengan pelayanan terhadap anak ini. Di posyandu ini semua dilakukan semua untuk anak. Nah, kelihatannya yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada di lapangan, yang khusus anak berkebutuhan khusus ini kelihatannya belum terjangkau, karena ibunya tadi disampaikan ada ibunya, orang tuanya juga malu bawa ke posyandu, ada yang lain-lain. Ini akhirnya kita khususkan untuk ini supaya orang tua itu tidak malu lagi bahwa banyak yang senasib dengan dia ini. Kalau kita bicara semuanya ya, kalau anak ya memang semuanya sudah kita lakukan semua. Itu apa? Oke, satu lagi Pak, kaitannya dengan bagaimana program ini terintegrasi dengan program pendidikan inklusi, bahwa di beberapa sekolah inklusi saya sudah melakukan riset beberapa tahun. Itu salah satu kelemahannya adalah keterbatasan tim untuk intervensi. Bagaimana peran dari program ini terhadap pendidikan inklusi, karena tadi saya lihat di stakeholder-nya tidak ada untuk dinas pendidikan. Ya, terima kasih Bapak. Bahwa PDKT ABK ini sebenarnya tetap terintegrasi dengan sekolah luar biasa. Di sini ada Yayasan Mutiara Hati. Ya, jadi anak-anak yang tadi kan ada pertanyaan di situ fokus balita, tapi kenapa di dalam pelayanannya ada anak yang sampai umur 10 tahun di atas balita? Itu kebanyakan mereka sudah sekolah di SMP, tapi tetap untuk intervensi kita lakukan, dan itulah kelebihan kita daripada puskesmas lain, Pak. Jadi kita lakukan intervensi, bahkan terapis kita beberapa kali melakukan intervensi bersama-sama dengan SLB, tapi memang kami belum melakukan hal itu secara tertulis, Pak. Jadi belum ada MOU secara tertulis, tapi secara di lapangan kita sudah melakukan jadi kita tetap melakukan intervensi itu, Pak. Ya, mungkin catatan saja Pak, Bu, pendidikan inklusi itu bukan SLB. Nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi. Ya, di sini juga ada SD yang inklusi, SD 4 Kawerang ya. Itu juga kita saat melakukan kegiatan juga bekerja sama dengan mereka, Bapak. Ya memang belum ada MOU secara tertulis. Mungkin itu pemahaman. Betul Pak Mus? Betul Pak? Baik. Baik, terakhir dari saya, karena belum ada yang menyinggung, saya tertarik dengan salah satu poin inovasi yang ditawarkan atau ada sajikan ya, ada tulis, yaitu salah satunya bahwa PDKT ini juga mengutamakan bagi masyarakat yang kurang mampu atau orang tua yang kurang mampu. Nah, di situ juga disebutkan dinas sosial, cuman persoalannya belum detail. Ya, mohon dijelaskan Bu, ada tulisan ya, Bapak Ibu tulis di situ, dinas sosial memberikan kemudahan akses bantuan sosial ini mohon dijelaskan. Kerjasamanya. Kerjasamanya kami kebetulan pendamping untuk dari dinas sosial selalu aktif ke rumah hebat. Jadi dia mendata untuk anak-anak atau orang tua yang kurang mampu untuk mendapatkan BLT dan bantuan lainnya. Jadi dari dinas sosial kita sudah pernah ada bantuan alat bantu berupa kursi roda, terus ada beberapa sembako juga, Pak. Jadi memang kalau secara detail kita tidak bisa ungkapkan di dalam proposal karena proposal terbatas dengan kata, tapi kalau secara real kita sudah melakukan
masih banyak sekali yang Bapak Ibu lakukan, cuman sayangnya tidak tertulis. Makanya kolaborasi, jadi masukkan aja bagi teman-teman tim dari inovator dari Brebes, bahwa kita juri selain kita pengen dari sisi inovasi sudah bagus, cuman kita ingin memastikan seperti apa sih kedalaman, kesiapan dari inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu Pak Selamat, closing cukup, Pak Erwin cukup Pak. Pertanyaan ke penerima layanan Bapak. Ada closing dari peserta 10 detik. Ini Mbak Holi barangkali dari penerima layanan Bapak. Waktunya sudah habis, jadi terima kasih sekali lagi inovator dari Bumiayu Brebes. Selamat ya, mudah-mudahan nanti bisa lolos. Amin. Ya, top 20. Terima kasih. Kembalikan ke panitia.